Baik sahabat sejarah, bertemu lagi di video-video yang membahas seputar peristiwa sejarah. Untuk kali ini kita akan membahas tentang Indonesia pada masa Soekarno. Tidak perlu lama, langsung saja kita akan membahas mulai dari kehidupan beliau sampai menjadi kepala negara atau presiden pertama Indonesia. Untuk mendukung channel ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe-nya. Sebelum pembahasan Indonesia masa Soekarno, berikut kita pahami dulu perjalanan Soekarno di masa kehidupan. Soekarno pada 1901 hingga 1970, yang lahir di Surabaya pada masa pemerintahan kolonial Belanda, adalah pemimpin nasionalis dan pahlawan nasional yang mendedikasikan hidupnya kepada perjuangan kemerdekaan Indonesia. Meskipun bertumbuh dalam lingkungan tradisional Jawa dan dikombinasikan dengan pengaruh Bali dari sisi keluarga ibunya, Soekarno mendapatkan pendidikan di sekolah-sekolah modern milik kolonial Belanda. Sejak usia muda, minat utamanya adalah membaca buku-buku dengan topik filosofi, politik, dan sosialisme. Waktu masih sekolah di Surabaya, Soekarno tinggal di rumahnya Umar Said Cokroaminoto, pemimpin pertama dari organisasi Sarekat Islam, yang kemudian menjadi gerakan penting untuk kebangkitan nasional Indonesia. Cokroaminoto menjadi mentor politik dan inspirasi bagi Soekarno. Pada tahun 1927, Soekarno mendirikan dan menjadi pemimpin sebuah organisasi politik yang disebut Partai Nasional Indonesia atau PNI, yang bertujuan untuk mencapai kemerdekaan penuh untuk Indonesia. Namun, aktivitas politik subversif ini menyebabkan penangkapan dan juga pemenjaraannya oleh rezim pemerintah kolonial Belanda yang represif di tahun 1929 bagi orang-orang Indonesia pada saat itu. Pembuangan Soekarno itu malah memperkuat saja citranya sebagai pahlawan nasional dan pejuang kemerdekaan. Setelah pembebasannya, Soekarno berada dalam konflik yang terus berkelanjutan dengan pemerintahan kolonial selama tahun 1930-an, menyebabkan Soekarno berkali-kali dipenjara. Waktu Jepang menginvasi Hindia Belanda pada bulan Maret 1942, Soekarno menganggap kolaborasi dengan Jepang sebagai satu-satunya cara untuk meraih kemerdekaan secara sukses. Sebuah taktik yang terbukti efektif. Sampai saat ini, masyarakat Indonesia sangat menghormati dan mengagumi Soekarno, pencetus dari nasionalisme Indonesia, karena mendedikasikan hidupnya untuk kemerdekaan Indonesia dan membawa identitas politik baru kepada negara Indonesia. Orde Lama merupakan istilah yang baru, muncul ketika Indonesia memasuki masa Orde Baru. Masa Orde Lama mengacu pada sistem perpolitikan di Indonesia setelah kemerdekaan sejak 1945 hingga 1966. Saat berada di masa Orde Lama, Indonesia dipimpin oleh Soekarno sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Berikut sejarah singkat Orde Lama, dirangkum berbagai sumber. Kelahiran Indonesia setelah kemerdekaan 1945-1950. Masa Orde Lama yang dipimpin Soekarno berlangsung dari 1945 hingga 1966 atau sekitar 22 tahun. Usai Indonesia menyatakan kemerdekaan, sistem pemerintahan pun mulai dirombak dari presidensial menjadi parlementer. Di sepanjang tahun ini, meski sudah merdeka, Indonesia masih terus mengalami gejolak dan peperangan. Salah satunya perang melawan Belanda untuk merebut Irian Barat. Terlebih, kabinet presidensial yang berubah menjadi kabinet parlementer memiliki sistem penerapan politik yang berbeda. Di antaranya menteri-menteri kabinet bertanggung jawab kepada DPR. Kekuasaan legislatif lebih kuat daripada eksekutif. Program kebijakan kabinet harus sesuai tujuan politik. Tak hanya itu, di masa Orde Lama juga tidak terlalu banyak pembangunan untuk kepentingan masyarakat, bahkan jumlahnya dapat dihitung
Salah satunya sarana olahraga yang berada di kawasan Senayan, pabrik baja Krakatau Steel, dan bendungan Jatiluhur. Ketiga sarana tersebut diketahui tidak tuntas pembangunannya dan baru rampung pada masa Orde Baru. Berikutnya Soekarno saat masa demokrasi liberal. 1950-1959. Sejarah singkat Orde Lama berlanjut ketika Indonesia menganut sistem politik demokrasi liberal. Di tahun ini mulai diberlakukan Undang-Undang Republik Indonesia Serikat serta UUD 1950 yang menganut sistem parlementer. Situasi politik pun dinilai belum stabil, bahkan keamanan negara juga cukup terancam lantaran masih banyak terjadi pemberontakan dan kehidupan rakyat tidak sejahtera. Di samping itu, kebijakan pemerintah diatur oleh Perdana Menteri dan Presiden hanya berhak bertindak selaku kepala negara dan mengatur pembentukan kabinet. Pengangkatan Perdana Menteri dilakukan oleh Presiden yang sekaligus mempunyai hak membubarkan DPR di periode ini pun terjadi pergantian Perdana Menteri sebanyak 8 kali dan turut berdampak pada sistem pemerintahan. Terhitung sejak 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959, Soekarno tetap menggunakan Undang-Undang Dasar. Sementara selama memerintah Indonesia, Dewan Konstituante saat itu sempat diperintah untuk menyusun UU baru sesuai amanat UUDS 1950, akan tetapi prosesnya tidak kunjung dibuat sampai. Akhirnya Soekarno merilis dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang menyatakan pembubaran konstitusi. Lalu apa saja peristiwa penting saat masa demokrasi liberal? Berikut saya jelaskan. Masa demokrasi liberal di Indonesia pada tahun 1950 hingga 1959 merupakan periode bersejarah yang syarat dengan peristiwa dan gejolak politik. Banyak sekali kondisi yang terjadi pada saat itu, seperti pergantian kabinet yang cepat. Inilah jawaban bagaimana kondisi politik pada masa demokrasi liberal. 1. Pergantian kabinet yang cepat. Periode ini dicirikan oleh pergantian kabinet yang sangat cepat. Sistem multipartai membuat munculnya berbagai koalisi pemerintah yang berumur pendek. Ini menciptakan ketidakstabilan politik yang signifikan. Dengan berbagai kabinet, seperti Kabinet Natsir, Kabinet Sukiman, dan lainnya yang hanya bertahan dalam waktu singkat. Ketidakstabilan ini mencerminkan tantangan dalam menjaga stabilitas pemerintahan. 2. Hubungan pusat dan daerah. Pergantian kabinet yang sering terjadi memengaruhi hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Daerah-daerah merasa kurang diperhatikan, terutama karena masih dalam tahap pembangunan pasca kemerdekaan. Hal ini menciptakan potensi ketidakpuasan yang dapat memicu gerakan separatisme di beberapa daerah, menantang persatuan nasional. 3. Pemilu pertama pada 1955. Pemilihan umum pertama pada tahun 1955 adalah tonggak penting dalam sejarah politik Indonesia. Pemilu ini menghasilkan 4 partai sebagai pemenang, yakni Partai Nasional Indonesia, Masyumi, Nahdlatul Ulama, dan Partai Komunis Indonesia. 4. Kemacetan Dewan Konstituante. Dewan Konstituante yang bertugas menyusun konstitusi baru mengalami kemacetan selama beberapa tahun. Ketidakmampuan untuk mencapai kesepakatan dalam merumuskan konstitusi baru menciptakan kekecewaan di kalangan masyarakat. Hal ini berujung pada pengumuman Dekrit Presiden 5 Juli 1959 oleh Soekarno yang mengembalikan UUD 1945 dan membentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). 5. Dekrit Presiden 5 Juli 1959 untuk mengatasi ketidakstabilan politik dan ancaman terhadap persatuan negara. Presiden Soekarno dan TNI mengumumkan dekrit Presiden pada tanggal 5 Juli 1959. 1. Dominasi kekuatan politik di tangan Presiden.
pada masa demokrasi terpimpin berada di bawah presiden. Padahal jika merujuk pada UUD 1945, kedudukan presiden berada di bawah MPR. Hal lain yang tidak sejalan lainnya adalah penetapan Insinyur Soekarno sebagai presiden seumur hidup oleh MPRS. 2. Pembatasan hak politik rakyat. Kepemimpinan Presiden Soekarno yang bersifat tanpa batas ini terbukti melalui lahirnya kebijakan yang menyimpang dari UUD 1945. 3. Munculnya partai penguasa atau partai mayoritas. Partai politik yang saat itu mendominasi kehidupan politik Indonesia yaitu Partai Komunis Indonesia atau PKI. 4. Semakin besar peranan militer dalam dui fungsi ABRI. Pimpinan Nasional TNI AD mengeluarkan perintah harian demi mengamankan dekret. Di bawah perintah Presiden Soekarno sebelumnya, TNI serta Polri disatukan di tahun 1946. 5. Politik luar negeri Oldevo Nevo. Sikap politik luar negeri Indonesia yang mulanya bebas aktif berubah menjadi politik luar negeri yang bersifat poros. Negara membagi kekuatan politik dunia menjadi dua, yang terdiri atas Oldevo dan Nevo. Oldevo atau Old Established Forces merujuk pada kekuatan lama yang telah mapan yakni negara-negara kapitalis yang neokolonialis serta imperialis. Sedangkan Nevo atau New Emerging Forces, yaitu kekuatan baru. Dengan paham tersebut, Indonesia menyelenggarakan pesta olahraga negara Nevo yang dikenal dengan nama Ganevo atau Games of New Emerging Forces. Berikutnya masa akhir kekuasaan Soekarno. 1966. Kedekatan Soekarno dengan para PKI membuat rakyat tidak senang. Bahkan hal tersebut membuat reputasinya menurun dan sudah tidak dipercayai lagi. Terlebih rakyat juga khawatir jika pemimpin terlalu dekat dengan PKI akan menimbulkan munculnya paham komunisme. Atas dasar itu, Soekarno menyerahkan jabatannya pada 23 Februari 1967 di Istana Negara. Kekuasaan pemerintah resmi diserahkan ke pemegang Super Semar Jenderal Soeharto. Lewat sidang MPRS di bulan berikutnya, pengunduran diri Soekarno dikukuhkan sekaligus diresmikannya Presiden Soeharto sebagai pemimpin negara. Setelah kepemimpinan berada di tangan Soeharto, masa Orde Lama beralih menjadi Orde Baru sebagai tanda pergantian pemerintahan. Itulah sejarah singkat Orde Lama yang banyak dikenal secara meluas pada masa kepemimpinan Soekarno. Demikian penjelasan tentang Indonesia masa Soekarno serta terima kasih telah menyimak video ini. Semoga ada manfaatnya yang bisa kita ambil. Sampai jumpa di video-video berikutnya.